Wal maqalatu salisa, maqalah yang ketiga, an Abi Bakr Siddiq, dari Abi Bakar Siddiq, man dakhala al-qabra bila zada faka'annama raqabal bahra bila safinata. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang masuk dalam kuburan falazada, dia tidak membawa bekal amal, faka'annama raqabal bahra, maka dia bagaikan raqaba, berenang, al-bahra, di lautan, dia nyebur dalam lautan, bila safinata, tanpa menggunakan perahu. Apa maksudnya ini? Kata Abu Bakar Siddiq sekali lagi, man dakhalal qabra, barang siapa yang masuk ke dalam kuburan, bila zada, tanpa membawa bekal amal, faka'annama raqabal bahra bila safinata, itu bagaikan orang yang nyebur dalam lautan, bila safinata, tanpa menggunakan perahu. Maksudnya gimana? Fayugraku gorkon la khalasalahu ila biman, yang gitu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya, orang yang meninggal, kita masuk dalam kuburan tanpa membawa amal bekal ibadah, itu kita akan mendapatkan siksa. Sebagaimana seolah-olah kita ini mau berenang melewati laut, samudra, tanpa menggunakan perahu, artinya bunuh diri. Tidak membawa bekal apapun, tidak membawa amal soleh sedikit pun, maka kita dalam kubur kita akan disiksa. Maka jangan pernah ketika kita mau meninggal dunia, kita harus siapkan amal terbaik kita. Kita siapkan amal yang terbaik bagi kita untuk bekal kita nanti meninggal, bekal kita nanti masuk alam kubur. Karena yakin kita ini hidup di dunia hanya sebentar, tidak akan pernah lama. Waktunya kapan? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tetapi mati itu adalah sebuah hak, bukan wajib ya, hak. Mati itu adalah hak. Semua makhluk hidup pasti mati. Dan ketika kita mau dikuburkan, maka persiapan kita sebagai orang muslim, orang Islam, kata Abu Bakar Siddiq tadi, kita harus siapkan amal bekal ibadah kita untuk masuk dalam kuburan. Karena mal mayitu fi qabrihi ila kalqarikil mugawis, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mayitu fi qabrihi ila kalqarikil mugawis, mayit itu dalam kuburan keadaannya itu bagaikan orang yang tenggelam dalam lautan yang memintakan pertolongan. Mal mayyitu fi qabrihi ila kalqarikil mugawis tadi. Orang yang meninggal yang ada dalam kuburan itu tak ubahnya seperti ila kalqarikil mugawis, orang yang tenggelam di dalam lautan membutuhkan pertolongan. Karena dia tadi tidak bawa bekal ibadah. Siapa yang meminta ditolong? Dia sendirian di alam kubur dengan ukuran berapa? 2,5 meter, 2x1 meter. Udah itu ditutup dengan papan, ditimbun dengan tanah. Kita mau jerit-jerit ke siapa? Kita meminta tolong ke siapa? Orang tua sudah tidak ada, istri kita tidak ada, anak-anak kita tidak mendampingi kita, saudara, teman kita tidak menemani kita. Kita di alam kubur sendirian. Maka ketika kita tidak punya bekal amal soleh, kita mau minta tolong ke siapa? Maka
kita sebelum meninggal dunia, maka perbanyaklah amal ibadah yang soleh, agar kita nanti di alam kubur bisa selamat. Minimal di alam kubur kita itu tidak disiksa. Walaupun nanti di akhirat ada alam mizan, pertimbangan amal baik dan buruk. Tapi ada ketika orang meninggal dunia pada malam Jumat contohnya, itu dia syahid dunia. Syahid dunia itu di alam kubur dia tidak akan mendapat siksa. Tapi tetap ketika di akhirat dia akan mendapatkan timbangan mana amal baik dan amal buruk. Itu namanya syahid dunia. Orang yang meninggal pada malam Jumat di antaranya. Dia tidak akan mendapatkan siksa kubur. Begitu. Nah, bagaimana orang yang tidak mendapatkan tadi amal baik, tidak punya bekal amal soleh, sodakoh, jariah tidak ada dan lain sebagainya. Nah, ketika dia meninggal, kita sebagai saudaranya, sebagai muslim, itu bagaimana? Maka kita wajib doakan. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita doakan kedua orang tua kita. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau laki-laki. Kalau ibu kita, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doakan orang tua kita. Bahkan di kitab I'anatul Talibin dikatakan bahwa kita, kalau orang tua kita sudah meninggal, maka sebelum kita makan baiknya kita beri doa dulu kepada kedua orang tua kita. Artinya sebelum kita minum, makan, kita bacakan Fatihah untuk kedua orang tua. Ya Allah, saya bacain Fatihah ini buat kedua orang tua saya. Pahalanya buat kedua orang tua saya. Pakai bahasa Indonesia saja nggak apa-apa. Ya Allah, saya mau makan, kita minum, atau mau minum, kita baca, kita yang minum, kita baca Fatihah. Fatihahnya dihadiahkan kepada kedua orang tua kita. Agar itu menjadi pertolongan bagi ahli kubur. Karena orang yang di dalam kubur tadi, sebagaimana di Nabi ini, mal mayitu fi qabri ila kal gharikil mulgawis, itu bagaikan orang yang tenggelam dalam lautan yang memintakan pertolongan.